Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, nasiril mustad'afin, habibil fuqara'i wal masakin, alladhi summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil aradina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin wa la'natu ad-da'im على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء. صلى الله عليك يا ابن علي المرتضى. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, para pecinta bi Abdullah al-Husain, malam ini kembali kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di majlis suci, memperingati syahadah manusia suci dari keluarga yang Allah sucikan, dalam rangka kita mensucikan diri kita, sebagaimana doa kumel yang tadi kita baca. Ahlul Bait salamullah alaihim memberikan tarbiyah bukan hanya pada tindakannya, tapi dalam munajatnya Ahlul Bait juga mendidik kita
Ahlul Bait salamullah alaihi mengingatkan kita posisi kita sebagai makhluk yang terkadang tergelincir dari dosa, tidak diizinkan untuk putus asa dari rahmat Allah. Sehingga kita di setiap malam Jumat, malam yang penuh barakah, kita disuruh menghidupkan diri kita, mengakui akan kesalahan kita, akan dosa yang kita lakukan, dan mengharap agar Allah selalu menutupi aib kita. Dan itu telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus meminta. Allah telah menutupi aib kita. Bahkan sebutan-sebutan indah selalu Allah pentaskan di muka bumi. Allah titipkan di seluruh benak manusia hingga mereka tidak mengetahui hakikat diri kita. Allah letakkan sebutan-sebutan indah. Sebetulnya kita tidak layak mendapatkan gelar tersebut. Kam min sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta. Sana' jamil, sebutan indah selalu setiap hari melekat pada diri kita. Termasuk sekarang ini sebutan indah yang tidak diberikan kepada hamba Allah lainnya. Kita termasuk atba ahlul bait. Sana' jamil, atba ahlul bait ini sebutan yang sangat indah, yang tidak semua manusia mendapatkan predikat yang indah seperti kita. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika Allah berfirman, orang-orang yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Ar-Rasul mengatakan, anta wa syi'atuka khairul bariyah. Ini sebutan indah yang sebetulnya kalau kita melihat pada diri kita jauh dari apa yang Allah inginkan. Untuk menjadi atba ahlul bait, falyasta'id bil bala'i jilbaban. Siap-siap menggunakan pakaian bala, pakaian bencana. Ini ciri dari pengikut ahlul bait, siap-siap untuk mendapatkan ujian berupa bencana. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha kasih dan sayangnya tidak memaksa kita sebagaimana makhluk lainnya. Allah paksa makhluk lain selain kita. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa dhalalna lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Dipaksa untuk tunduk kepada Allah, dipaksa untuk tunduk dengan keinginan manusia. Wasakhara lakum, semuanya dipaksa oleh Allah. Bersama garis edarnya, bertiup angin sepoi-sepoi, terbitnya matahari di timur dan tenggelamnya di barat. Wasakhara lakum, dipaksa untuk tunduk dalam rangka memenuhi hajat sang makhluk yang mulia. Tetapi Allah tidak pernah memaksa kita. La ikraha fid din, tidak ada paksaan, diberikan kebebasan. Di dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Ada jalan yang Allah berikan kepada umat manusia, terserah. Kalau kalian mau bersyukur pada jalan yang Allah berikan, silahkan. Kalau kalian mau kufur dari jalan yang aku berikan juga, silahkan. Padahal Allah berhak untuk memaksa kita, tapi Allah tidak lakukan itu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, silahkan. Yang mau mukmin silahkan, yang mau kufur juga silahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kasih sayang yang begitu indah kepada kita. Dari sayangnya Allah berikan seluruh keperluan kita. Keperluan berupa fisik, Allah letakkan itu ada di tanah. Semua keperluan fisik manusia Allah titip di tanah yang menurut kita rendah. Tetapi khazanah kebutuhan fisik, wa min ayatihi an khalaqa lakum min turab, Allah ciptakan kalian dari tanah, artinya kebutuhan fisik kita ada di tanah. Kita butuh vitamin A, Allah letakkan di tanah, tapi kita tidak mampu mengaisnya, sehingga Allah menciptakan makhluk yang bernama pohon berupa wortel, mengambil saripati yang diinginkan oleh kebutuhan kita. Kita butuh vitamin C, Allah ciptakan di tanah, tapi kita tidak mampu memilah mana yang kita butuhkan ataupun tidak. Allah ciptakan jeruk untuk mengambil apa yang kita inginkan. Semua kebutuhan Allah cipta. Kita butuh protein nabati, kita butuh protein hewani, Allah letakkan. Allah ciptakan hewan-hewan yang dipaksa tunduk. Wa dzalalna lahum faminha rakubuhum, sebagian kalian jadikan kuda tunggangan kendaraan, dan sebagian kalian yakulun, kalian makan. Allah tundukkan itu, padahal hewannya besar, tapi bisa tunduk dengan makhluk Allah yang kecil. Bukan dia memiliki ilmu, tetapi ini adalah karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai, lalu Allah cipta, lalu Allah puji, lalu Allah sebut, ya man bada'a khalqi wa dzikri wa tarbiyati, disebut oleh Allah. Diletakkan di rahim ibu kita yang salihah. Lalu kita tadinya tidak mampu berjalan, akhirnya Allah berikan kemampuan. Tadinya merangkak, akhirnya mampu berjalan. Ketika mampu berjalan, Allah berikan ilmu, sehingga seluruh panca indera ini dipakai untuk mendapatkan ilmu. Setelah itu kita dewasa, dan ada syahwat di dalam diri seseorang, sehingga syahwat ini harus disalurkan. Imma penyaluran yang batil, imma penyaluran yang hak, sehingga ada ikatan perkawinan. Walaupun tujuan perkawinan bukan hanya meluluskan hajat yang sangat rendah. Tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang Amirul Mukminin sampaikan ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau dapatkan putriku? Lalu Amirul Mukminin, sebaik-baiknya pertolongan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya kita menikah, mendapatkan seorang istri. Lalu dalam pernikahan kita diberikan seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia. Tapi ada yang kufur dari karunia Allah. Bagaimana cara mengkufurkan karunia Allah? Kita tidak menjaganya. Kita tidak menjaga karunia Allah. Karunia mata kita pakai untuk bermaksiat. Karunia telinga kita pakai untuk bermaksiat. Karunia panca indera semuanya kita pakai untuk maksiat. Sehingga di dalam doa Arafahnya Al-Imam Husain, ya Allah, Engkaulah yang memberikan seluruh panca indera ini, dan dengan itu pula kami bermaksiat kepadamu. Ini berarti kita kufur dari nikmat Allah. Kita memiliki anak, tapi anak kita tidak didik. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyuruh kita, adibu auladakum bi thalathati khisal. Ajari anak-anak kalian dengan 3 perkara. Pertama, cinta kepada nabinya, cinta kepada ahlul baitnya, dan ajari anak kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini tidak dilakukan. Ketika ini tidak dilakukan, berarti kita kufur dari nikmat.